بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم المعاد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tahsin Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, dan tentunya dari kegiatan ini kita senantiasa berharap pahala yang berlipat ganda dari Allah Rabbul Alamin. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ya seperti biasa kita ngaji terlebih dahulu. Jazakumullah khair. Ada yang masih ingat terakhir kita sampai di ayat yang keberapa? Al-Baqarah ayat 76 ya. Sekarang 7. Baik, sekarang 77 berarti ya. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-77 di halaman 12 ya. Sudah ketemu semua? Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 2 3. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ayo 2 3. Bacaannya masih belum seragam ya. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayo 2 3. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Ayo 2 3. Perhatikan. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Ayo 2 3. إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Ya, Taib. Sebelumnya kita lanjutkan dulu ya materi kita ya, biar materi tentang sifatul huruf cepat selesai. Kemudian kita bisa segera praktek ya huruf per huruf dari 28 huruf hijaiyah. Silakan buka halaman 27. Ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya dan sudah kita bahas bersama-sama bahwasanya sifat-sifat huruf atau karakter-karakter yang dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah itu ada dua. Ada sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ayo sebutkan apa saja sifat-sifat yang memiliki lawan. Di buku ini disebutkan ada 4 ya. Yang pertama adalah kok langsung sofir nih. Sofir itu diantara sifat yang tidak memiliki lawan ya. Sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Ya, jahar lawannya jahar itu apa? Iya, tertahannya nafas ya. Sementara hamas adalah mengalirnya nafas atau udara. Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Kalau jahar tertahannya nafas, maka syiddah ini tertahannya suara. Kemudian rakhawah kebalikannya yaitu mengalirnya suara. Di antara sifat syiddah dan rakhawah itu ada sifat pertengahan yang disebut dengan sifat apa? Ya, bainiyah ya. Bainiyah itu maksudnya apa? Baina syiddah war rakhawah. Sifat pertengahan antara menahan suara dan membiarkan suara los ya. Jadi pertengahan. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Lin Umar. Kemudian yang ketiga yang memiliki lawan apa? Isti'la, lawannya istifal. Kalau isti'la itu apa? Iya, naiknya suara atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya sehingga suara yang keluar adalah suara tebal. Sementara lawannya yaitu apa? Istifal, posisi lidah normal sehingga suara yang keluar adalah suara yang tidak tebal. Kemudian itbaq lawannya infitah. Itbaq itu menimpelnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya sehingga huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu huruf-huruf yang sangat tebal sekali ya. Ada berapa huruf itbaq? 4. Apa saja? Shad, Dad, Qa, Dha. Ya, baik. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa sifat ya yang tidak memiliki lawan. Di antaranya adalah sofir. Apa sofir kemarin? Iya, jadi suara tajam. Ada yang mengistilahkan sofir itu seperti siulan burung, tapi siulan yang seperti itu ya. Itu namanya suara sofir. Kemudian qalqala itu apa artinya? Memantul. Kemudian lin, apa kemarin lin? Ya, kita baca lagi aja. Jadi lin itu keluarnya suara ya dengan mudah ya. Kemudian inhiraf itu suara menyimpang, tidak seperti biasanya dan ini dimiliki oleh huruf lam dan huruf ra. Kemudian hari ini kita akan masuk ke sifat yang kelima yaitu takrir. Apa itu takrir? Takrir ya gampangnya adalah getaran. Getaran yang dimiliki oleh satu huruf yaitu huruf ra. Nah,
takrir atau getaran yang dimiliki huruf ro ini hanya 2 getaran saja. Jadi ro. Jadi jangan sampai ini sudah lebih dari 2. Jadi sifat takrir atau getaran yang dimiliki oleh huruf ro hanya 2 getaran saja, tidak boleh lebih. Coba semuanya. Ro, ri. Ingat ya, getarannya harus tampak. Ada 2 kesalahan ketika membaca huruf ro. Pertama, getarannya berlebih sehingga suara yang dikeluarkan seperti ini. Ro, ri, ru. Yang kedua, getarannya sedikit tidak terdengar sehingga suara yang keluar wo, wi, Ar-Rahmanir-Rahim. Pernah kan dengar orang baca seperti itu? Nah, itu diantara cara membaca huruf ro yang salah. Yang benar hanya 2 getaran saja. Ro. Coba semuanya. Ro, ri, ru, roriru, ro, ri, ru, rorro, rorri, rorru, ir, ur. Nanti kita latihannya model seperti ini. Kemudian ditambah yang ada di bukunya rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Nanti itu ada di bukunya, kalau nggak salah ada di halaman 445. Nanti ketika kita praktek nanti buka langsung di halaman itu. Bisa dipahami yang dimaksud dengan sifat takrir? Ya, getaran yang dimiliki oleh huruf ro. Kemudian yang keenam, tafasyi. Tafasyi itu artinya seluruh mulut dipenuhi oleh udara, dan ini hanya dimiliki oleh 1 huruf, yaitu huruf shin. Nah, ini namanya sifat tafasyi. Sehingga ketika antum membaca huruf shin maka sya. Coba semuanya. Shi, shu, sha, shi, shu, sha, shi, shu, sha, 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 shi, sha, shu. Maka antum ketika membaca huruf shin dengan huruf sin harus beda. Kalau sin itu sifatnya sofir, sementara kalau shin sifatnya tafasyi. Kalau sofir suara tajam, kalau tafasyi mulut dipenuhi oleh udara. Ahsantum. Ya, bisa dipahami? Nah, dan tafasyi ini hanya dimiliki oleh 1 huruf, yaitu huruf apa tadi? Ya, santum. Kemudian sifat yang ke-7 yaitu istitalah. Istitalah secara arti memanjang. Maksudnya apa Ustaz memanjang? Ya. Memanjang yang dimaksud adalah keseluruhan tepi lidah sampai ke ujung ini menyentuh gigi. Nah, sehingga bod ini agak lama ketika keluar. Istitalah ini hanya dimiliki oleh huruf bod ya. Huruf apa? Bod ya. Maka ketika antum membaca bod, bo, coba semuanya. Bo, li, lu, waladdallin. Ya, nah istitalah ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh huruf bod. Secara arti istitalah apa tadi artinya? Memanjang. Nah, di sini disebutkan oleh penulis yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Sebelumnya sudah Anda jelaskan, tempat keluarnya huruf bod adalah tepi lidah ya. Tepi lidah bagian belakang. Ini kita umpamakan lidah ya. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Ini tepi lidah. Nah, tepi lidah itu yang sini. Ini tepi lidah namanya. Ada tepi bagian belakang, bagian tengah sama bagian depan. Nah, istitalah ini ya, tepi lidah bagian belakang, yaitu tepat di tempatnya huruf bod. Tepi lidah bagian belakang ditemukan dengan gigi geraham bagian atas. Ini tempat keluar huruf. Nah, jadi ini ketemu. Ini tepi lidah dua-duanya ya, yang bagian belakang ini bertemu dengan kedua gigi geraham bagian atas. Ingat ya, bagian atas.
Sehingga ketika ini bertemu secara otomatis pangkal lidahnya naik untuk menyempurnakan sifat isti'la dan sifat itbaqnya. Kemudian ditambah dengan sifat istitolah. Istitolah itu apa maksudnya? Keseluruhan tepi lidah sampai ke ujung, ya. Ini menyentuh gigi bagian atas. Bisa dipahami? Nah, itu namanya istitolah. Contohnya di sini penulis menulis di surat Al-Baqarah, Al-Fatihah ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo coba dibaca 2 3. Ya, kemudian yang terakhir dari sifat yang tidak memiliki lawan yaitu gunnah. Ana yakin antum semua sudah pernah mendengar tentang gunnah. Gunnah itu apa? Ya, suara dengung itu keluarnya dari mana? Apa ini nih? Apa namanya ini? Al-khayshum atau rongga apa namanya ini? Ya, rongga hidung. Atau gampangnya dalam bahasa Indonesia itu suara eng. Kalau samar suara en, kalau dengung suara eng, ya. Sehingga kalau antum baca dengung in harus ada rasa yang antum rasakan di sini. Kalau antum baca bacaan dengung kemudian antum tidak merasakan apa-apa di sini, maka berarti dengungnya antum belum sempurna. Tapi nanti dengung ini ada bagian-bagiannya. Ada yang dengung sempurna sekali, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya, ada yang dengungnya hanya sedikit, ya. Kalau dengung yang sempurna nanti dijelaskan. Kita langsung baca, buka halaman berikutnya, halaman 28. Pertama ada akmal ma takun, dengung yang paling sempurna. Kapan dengung yang paling sempurna itu? Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang bertasydid, ya. Begitu juga nun yang diidghamkan. Jadi tingkatan dengung yang paling sempurna itu tatkala nun dan mim bertasydid. Nah, contohnya inna, coba semuanya. Nih, antum harus merasakan seperti getaran di sini. Inna amma. Siapa satu orang yang mau baca inna tadi sama amma? Tafadhol. Pakai mic. Nanti yang lain yang nyimak nilai ini sudah benar gunnahnya atau belum. Tafadhol Syekh. Inna. Stop. Sudah benar atau belum? Yakin anda? Lanjut. Benar katanya, betul, lanjut. Nah, seperti ini baca guna. Memang benar yang dicontohkan beliau ini benar. Coba sekarang antum kurangin dengung. Antum turun ke sini. Inna sama ammanya tadi antum turun. Yang tadinya getar di sini antum sekarang di sini. Coba dulu. Inna amma, ini namanya ikhfa. Ya, ini namanya surah ikhfa. Kalau dengung inna amma, ya, bisa membedakan antara ikhfa sama dengung, ya. Baik. Nah, dengung yang paling sempurna ini ada ketika nun dan mim bertasydid. Kemudian yang kedua ketika diidghamkan. Di sini ada contohnya. Kita baca bersama-sama. Muhammadun. Ayo. Amanna. Nah, kemudian yang kedua ini contoh yang tasydid sekaligus diidghamkan. Kam min fi'atin. Kam
min ya, kammi ini yang dengung. Min fi'atin ini samar ya. Kam min fi'atin min malin. Sisanya dibaca selanjutnya. Silakan, Mak. Mana mikrofon tadi? Ya, dari beliau. Selanjutnya enggak apa, beliau. Enggak. Antum sudah tadi ya. Sudah mewakili antum tadi. Ya, terus. Sudah benar atau belum? Ayo jawab jemaah. Salah. Yang benar gimana? Coba. Khairan yarah. Khairan yarah. Khoy-nya jangan ditahan ya. Jangan khairan yarah. Lanjut. Kalau mau dibaca semua wala waqin, kalau mau disukunkan wala waqu. Ya. Kamu mau sukun apa baca semua? Hah? Ya udah sukunkan aja. Ini qalqalahnya kurang belakang, enggak apa-apa, ayo. Min wali wala waqu. Ayo semua bersama-sama. Pakai mikrofon salah lagi. Kamu baca ulang yang tadi. Enggak apa, baca. Sukunkan aja. Wala waqu. Wala waqu. Loh, baca dari min waliyu, ayo. Min waliyu wala waqu. Satunya. Baca ulang. Ya. Terus lanjut antum, Pak. Sisa satu. Ir. Ini nanti namanya idgham. Idgham apa namanya ini? Enggak. Idgham. Masa enggak pernah dengar antum idgham apa namanya ini? Mutaqaribin apa mutajanisain? Idgham kalau idgham mutajanisan itu huruf yang sama makhrajnya. Ya, ini sama enggak tempat keluarnya? Iya, sama di kedua bibir. Ini di antara contoh idgham mutajanisain. Maka ba-nya dimasukkan ke mimnya, seakan-akan di situ hanya ada huruf mim, tidak ada huruf ba. Coba dibaca. Irkam ma'ana. Ya, asantum. Irkam ma'ana. Ayo bersama-sama. Irkam ma'ana. Nah, ini adalah contoh dengung yang sempurna. Artinya tidak ada campuran ikhfa-nya dan juga tidak ada campuran-campuran yang lain. Nah, kemudian yang kedua namanya gunnah kamilah. Di bawahnya tingkatan yang tadi. Kamilah ini sempurna saja. Kalau tadi akmal ma takun paling sempurna. Ini hanya sempurna saja. Kenapa? Karena masih ada campurannya. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan yang di atas tadi, yaitu ketika nun dan mim yang dibaca ikhfa. Ya, jadi ada campuran samarnya. Contohnya walaman sabara. Jadi kalau dengung, seandainya dibaca dengung sempurna harusnya seperti ini. Walaman sabara. Ini kalau dibaca dengung sempurna. Karena ini ada campuran ikhfa-nya, maka walaman sabara.
Bisa dibedakan antara contoh yang tadi sama yang ini? Ya, coba diulangi sekarang contoh yang sebenarnya, bacaan yang sebenarnya. Wala man sabara. Ayo 2 3. Lanjutkan. Huruf fa, huruf fa. Ya. Manthura. Seandainya ini dibaca dengung sempurna harusnya kayak gini. Manthura. Tapi karena ini ada ikhfa'nya maka manthura. Nah, jadi tingkatan dengungnya berkurang. Bisa dipahami? Lanjut. Ayo coba baca yang benar. Ba-nya panjang, 2 harokat. Hum barizun. Kalau mau disukunkan. Ba-nya 2 harokat, ya. Hum barithuna. Coba baca semua aja. Iya, harus dibaca semua baru benar ya. Baik, lanjut. Ba'dahu. Ulangi lagi. Ya, sudah benar semua ya. Kemudian tingkatan gunnah yang ketiga namanya gunnah naqisah, yaitu gunnahnya berkurang. Jadi gunnahnya kurang dari yang paling sempurna kemudian berkurang. Kapan? Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang sukun ketika izhar. Jadi mim dan nun ketika idhar. Ketika nanti antum belajar nun sukun dan tanwin, itu ada di antara hukum nun sukun dan tanwin itu yang disebut dengan idhar halqi. Kemudian ketika antum belajar mim sukun, nanti ada hukum yang disebut dengan idhar syafawi ya. Nah, maka ketika nun dan mim dibaca idhar, maka pada saat itu gunnahnya sangat berkurang ya, berkurang gunnahnya. Ya, contohnya tetap ada gunnahnya, hanya sedikit tapi an'amta. Coba an'amta. Harusnya kalau dengungnya sempurna seperti ini, an'amta. Ayo coba ditirukan. Nah, ini karena bunyi nunnya harus jelas, maka an'amta. Ya, ini mim sama nun di contoh ini ada dua-duanya ya. Kemudian lanjut ba'dahu. Alaihim ghairil maghdub. Ya, alaihim ghairil maghdubi. Ayo bersama-sama 2 3. Baik. Kemudian tingkatan gunnah yang terakhir adalah gunnah anqas ma takun. Jadi yang paling kurang lagi. Jadi paling sempurna, kemudian berkurang dan paling kurang lagi. Kapan? Yaitu ketika nun dan mim berharokat. Jadi nun dan mim berharokat itu tetap ada gunnahnya, hanya saja gunnahnya hampir tidak terdengar. Contohnya na, ni, nu, naninu, ma, mi, mu, mamimu. Pertanyaannya sekarang, ketika antum membaca nun berharokat sama mim berharokat, antum merasakan ada getaran enggak di sini? Enggak ada. Ada apa enggak ada? Ini kalau enggak ada, ini berarti antum salah ini.
Ya. Cuman sudah bukan di ujung sini, tapi sudah masuk ke sini ya. Ma, na, mi, ni, nu, mu. Nah, jadi tingkatan gunnah ketika nun dan mim sama-sama berharokat, maka di sini tingkatan gunnahnya sudah sangat berkurang. Bisa dipahami 4 tingkatan gunnah? Perlu anda tulis di depan? Hah? Perlu. Masya Allah ini. Padahal di bukunya sudah lengkap ini ya. Baik, tidak apa-apa, anda tulis. Ya, tingkatan gunnah ya. Ana tulis di sini pakai bahasa orang Timur Tengah ya. Nah, gunnah ya. Ada berapa tadi? Ya, yang pertama tadi nah, benar Syekh misalnya ini. Masya Allah. Yang kedua ya, gunnah kamilah. Yang ketiga gunnah naqisah ya. Terus yang keempat iya. Artinya paling kurang gitu maksudnya ya. Nah, ini 4 tingkatan gunnah. Nah, pertanyaannya tadi, kapan gunnah ini dibaca gunnah atau dengung paling sempurna? Kapan tadi? Ya, apabila ini ketika nun bertasydid atau mim nah, kemudian nun atau mim yang idgham ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kamilah tadi kapan? Apa? Ya, ketika nun atau mim ya masuk ke hukum ikhfa ya, bisa dipahami? Nah, kemudian yang naqisah ketika nun atau mim ya masuk ke hukum idhar, benar tidak? Yang terakhir yang anqus ma takun ketika nun atau mim berharokat ya, bisa dipahami ini? Ini rumusnya ya. Kalau antum mau simple, ayo kita merujah lagi ya. Yang pertama gunnah akmal ma takun, atau dengan bahasanya orang Aljaria gunnah yang paling sempurna. Kapan tadi? Ketika nun atau mimnya bertasydid atau nun dan mim yang masuk ke bacaan ya, bisa dipahami? Kemudian gunnah kamilah, sempurna saja, di bawahnya yang pertama kapan? Ketika nun dan mim masuk ke hukum ikhfa, maka di sini ada campuran apa? Samar ya. Kemudian naqisah yang kurang ketika nun dan mim masuk hukum idhar ya. Jadi nun dan mimnya dibaca jelas, nun sukun sama mim sukunnya dibaca. Nah, kemudian anqos ma takun yang paling kurang ya. Kapan? Ketika nun atau mim berharokat naninu mamimu ya. Bisa dipahami jemaah? Kalau bisa dipahami berarti kita sekarang boleh langsung masuk ke huruf hijaiyah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti tanyanya di akhir aja. Baik. Halaman 29 sama halaman 30 kita lompati. Kita langsung lompat ke belakang di halaman kalau nggak salah
Sebentar. Mana cari dulu. Halaman 4445. Silakan buka halaman 4445. Sudah ketemu? Ya. Baik, ana berdiri lagi. Ya, perhatikan. Hari ini kita akan mulai masuk atau membedah huruf-huruf hijaiyah yang ke-28. Di mana tempat keluarnya, apa saja sifat-sifatnya. Kita mulai dari huruf-huruf yang tempat keluarnya ada di tenggorokan. Ada yang masih ingat? Apa saja huruf-huruf yang keluarnya di bagian tenggorokan? Ya, apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Bawah hamzah ha, tengah ha, ain, atas kha, ghain. Kita mulai dari huruf hamzah, atau tulisannya ada yang kayak gini ya. Di mana tempat keluarnya ini tadi? Iya, tempat keluarnya ya tenggorokan bagian bawah ya. Ini tempat keluarnya. Nah, sekarang kita bedah bersama sifat-sifatnya. Kira-kira huruf hamzah ini hamas apa jahar? Kenapa jahar? Jawabannya gampang, karena tidak ada di kumpulan fahathahu syakhsun sakatnya. Dan biar membantu antum, ana tulis si huruf-hurufnya di sini ya. Hamas ya. Hurufnya sebutin. Ini huruf hamas. Berarti selain ini adalah huruf jahar. Ya, berarti sisanya berarti jahar. Paham jemaah? Nah, di bukunya ada ya. Kemudian syiddah ya. Apa hurufnya? Ajid, qatim. Bakat antum harus hafal ini ya. Harus hafal ya. Ajid, terus qatim, bakat. Ada berapa ini? Kemudian di tengah-tengah ini ada apa? Lin Umar ya. Ini sifat apa namanya? Bainiyah ya, bukan bayina ya. Bainiyah. Ini sifat bainiyah namanya. Berarti sisanya adalah untuk rokhawah. Siapa yang bisa nyebutkan? Ayo, siapa yang bisa nyebut? Tafadhol. Ba. Ba mana ba? Ada ba. Ini ta ini ya. Oke. Ta terus. Ha. Terus kha. Ghain. Ya. Apa? Dho tak maksudnya. Diurut aja dari depan biar enak antum. Ghain, fa. Ini kaf ada. Lam mim sudah ada di sini. Nun sudah ada di sini. Ya, waw. Terus. Hah? Ya, terus. Udah. Terus? Sod, Dod masuk ke mana itu berarti? Dho masuk ke mana itu? Zai, Sin, Shin, banyak yang belum disebut. Baik, ya. Kemudian ya, isti'la ya. Isti'la. Ya, huruf isti'la itu apa saja? Khussah ya. Bol, tingkil ya.
Berarti sisanya huruf istifal ya. Terus yang terakhir apa? Itbaq. Apa saja hurufnya? Shad, Dad, Ta sama Dha. Berarti 24 sisanya adalah infitah ya. Masya Allah, enggak apal-apal lawannya rek ya. Baik, enggak apa. Itu sudah ana tulis sama huruf-hurufnya. Kira-kira hamzah ini sifat yang pertama apa? Jahar apa hamz? Hah? Yakin ya? Baik, ana tulis jahar. Sifat kedua syiddah apa rakhawa? Itu sudah jelas di ajid qatim bakat syiddah ya. Nah, yang ketiga isti'la apa istifal? Istifal ya. Pak Ustaz gak nyambung ya. Enggak apa-apa. Nanti lama-lama antum bakal nyambung dengan sendirinya. Ya. Yang penting istiqomah ikutnya. Yang keempat itbaq apa infitah? Infitah ya. Nah, berarti ketika antum membaca huruf hamzah yang pertama jahr, artinya tidak ada aliran nafas yang mengalir sehingga hamzah keluar dengan suara yang jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika antum membaca huruf hamzah maka suara tidak langsung keluar tetapi tertahan terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian istifal artinya hamzah ini tidak mengeluarkan suara tebal. Nah, perhatikan. Contohnya kayak gini nanti ya. Jadi setiap antum membaca contoh huruf-huruf yang kita bedah modelnya kayak gini. Nah, ini anak tambahin gini aja biar antum tidak bingung ya. Nah. Perhatikan. Ini yang dibaca pendek, satu harkat, dua harkat, yang bertasydid, kemudian yang sukun ya. A I U A I U A I U. Ingat tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. I U A I U ya. Ini panjang dua harkat seperti ini saja, enggak boleh lebih ya. Fungsinya apa? Contoh-contoh kayak gini. Fungsinya nanti manfaatnya ketika antum baca Quran ya. Coba I A U I U. Nah, sisanya yang ada di bukunya di halaman 44. Tapi yang U-an langsung ya. Perhatikan. U-an ani a-na minal mu'ni ma'i-an ani-a. Ayo 2 3. Belum ketemu tak? Di halaman 44 yang paling atas sendiri. Nah, ini. Nah, dari sini ya. Ini enggak usah kita baca karena sudah ada di depan, jadi kita langsung dari sini. U an ani a
minal mu'ni ma'ian ani'a. Dibaca 2 3. Tadi sudah adzan dulu Pak. Ya, toib kita lanjutkan sedikit ya. Kalau di bukunya ya, model contohnya hanya a, i, u, a. Ya. Itu sengaja ana tambahkan model kayak gitu ya, agar antum terbiasa dengan bacaan panjang 2 harakat, bacaan-bacaan yang dibaca pendek, kemudian bacaan-bacaan yang bertasydid ya. Karena pada realita yang ada ketika antum ya atau kaum muslimin ya pada umumnya ketika membaca Al-Qur'an mesti kekurangan atau kesalahan yang sering terjadi itu adalah satu, memanjangkan yang seharusnya tidak dibaca panjang. Kemudian yang kedua, melebihkan bacaan panjang 2 harakat lebih dari 2 harakat. Kemudian tidak ada tekanan ketika ada tasydid. Padahal ketika tasydid itu ada disebut dengan nabar ya. Nah, nanti di belakang ada ya. Nabar itu artinya ada tekanan ya. Jangan ini kurang berarti i ya. U. Makanya ana buat model seperti di contoh. Nah, kemudian kenapa juga ada yang sukun? Karena ketika sukun juga kadang ada orang tuh yang ngambang antara ain sama hamzah. Kayak gini. Padahal salah kayak gini ini ya. Karena enggak jelas ini baca ain apa hamzah. Kalau hamzah kalau ain harus jelas ya. Jangan sampai ini baca ain apa baca hamzah. Jadi harus jelas bacanya. Nah, sementara ya riwayat yang kita ikuti ini adalah riwayat pemilik hamzah. Jadi kalau antum baca hamzah harus jelas ya. Coba kita baca contoh lagi. I u. Di mana tadi tempat keluarnya huruf hamzah? Tenggorokan bagian bawah sifatnya apa saja? Jahar, syiddah, istifal sama infitah ya. Jadi jahar, syiddah, istifal, infitah ya. Jadi karena ketika ada 2 huruf berkumpul ya, huruf sifat berkumpul antara syiddah sama jahar, maka itu termasuk huruf yang harus dibaca jelas ya. Nah, kita baca i u i u i u i u an ani na minal mu'ni ma'ian ani'a. Ya, malam ini cukup pengenalan dulu. Insyaallah minggu depan semuanya wajib praktek ya. Karena materi terpenting dalam pelajaran tahsin itu adalah pelajaran makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Kalau antum lulus itu ya, antum gampang belajar ilmu-ilmu tajwid yang lain ya. Nah, baik. Ana kira cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan tentunya kita berharap agar Allah juga senantiasa memberikan kita kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.